Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, komunitas Lembaga Dakwah Komunitas. Pada kesempatan siang hari ini kita ketemu dengan Mas Helmi, sahabat dari Lembaga Dakwah Komunitas. Pada siang hari ini nanti kita akan mengambil tema perihal terkait dengan pasien-pasien HIV/AIDS yang ada di Indonesia pada umumnya dan nanti pada khususnya ada di daerah Jawa Tengah. Selamat siang Mas Helmi. Selamat siang Mas Sulis. Oke, baik Mas Helmi. Pada siang hari ini kita masuk di podcast dari Lembaga Dakwah Komunitas di daerah Kendal. Nanti kita akan berbincang-bincang perihal terkait dengan pasien-pasien atau teman-teman kita yang lagi menderita pasien HIV/AIDS. Oke. Siap. Baik Mas Helmi. Bagaimana Mas Helmi terkait dengan pasien-pasien HIV/AIDS yang ada di daerah Indonesia atau di daerah Jawa Tengah ini? Baik, karena kebetulan saya dulu juga pernah bekerja di Pilar PKBI dan dulu juga saya menjadi relawan atau volunteer untuk penyakit HIV/AIDS dan saya juga turut prihatin Mas karena ternyata di Indonesia khususnya di Jawa Tengah itu juga semakin meningkat untuk tahun ini. Jadi ini sebagai rasa peduli saya dan juga rasa kemanusiaan saya bagaimana sih pengen mengentaskan penyakit HIV/AIDS yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah dan khususnya juga di Kendal. Gitu ya. Untuk volunteernya sudah berapa lama Mas? Saya dulu sejak kuliah di Jogja, karena dulu kuliah di Jogja, saya ikut langsung Mas untuk volunteer dari penyakit HIV/AIDS ini, jadi saya sebagai aktivis. Oh, aktivis, luar biasa ya Mas Helmi ya. Untuk Mas Helmi sendiri domisilinya di mana? Saya di Weleri. Di Weleri ya. Saya Weleri, asli orang Kendal dan juga saat ini kebetulan saya maju untuk caleg DPRD Kabupaten Kendal. Luar biasa, berarti kader dari Nasdem ya. Luar biasa. Oke Mas Helmi, bagaimana terkait dengan HIV/AIDS yang ada di Jawa Tengah Mas Helmi? Kalau di Jawa Tengah ini presentasinya masih belum begitu banyak kalau dibandingin dengan kota Bali sama Jakarta, Bandung. Itu kan emang kota-kota besar yang presentasi atau jumlah penyakit HIV/AIDS-nya paling banyak. Tapi kan kita juga tidak mau kalau Jawa Tengah itu bisa menjadi kota terbanyak di Indonesia ini, kita juga mau. Jadi kita pengen tetap preventif untuk mengurangi, bahkan kita pengen memberantas untuk penyebaran virus dari penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Luar biasa, Mas Helmi. Ini untuk sahabat-sahabat LDK nih yang masih muda-muda ini. Biasanya untuk penyebab atau tanda dan gejala dari penyakit HIV itu kayak apa Mas Helmi? Kalau penyebab banyak sih sebenarnya untuk penyebab dari penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Yang pertama mungkin karena mereka suka gonta-ganti pasangan Mas. Gonta-ganti pasangan. Terus enak juga enak kalau poligami nggak apa-apa Mas. Itu malah resmi, iya kan halal, udah ada izinnya dan sebagainya dan juga halal kalau gitu. Tapi kalau misalkan married by accident terus juga pergaulan bebas sebelum nikah itu kan juga dilarang agama, juga itu kan juga tidak bagus untuk kesehatan kita. Apalagi biasanya kalau mahasiswa karena saya pengalaman banget nih ya. Apalagi kalau mahasiswa itu kan juga pergaulannya bebas yang pertama. Terus yang kedua itu karena suntikan narkoba. Suntikan itu bisa juga banyak bisa menularkan dari suntikan narkoba karena kita nggak tahu ternyata lawan atau yang bekas pakai suntik itu penyandu HIV/AIDS bisa tertular orang yang disuntik berikutnya. Gitu ya. Untuk tadi masalah gonta-ganti pasangan tersebut untuk sesama jenis LGBT bisa enggak Mas ya? Sangat bisa karena presentasi dari lapangan itu juga 60% HIV itu kebanyakan dari kaum LGBT Mas, karena mereka otomatis melakukan hubungan badan tidak sesuai dengan kodratnya, layaknya laki-laki dan perempuan gitu. Bahaya sangat bahaya sekali. Terus pertama Mas, untuk tanda biasanya teman-teman yang menderita penyakit HIV itu semacam kayak apa Mas untuk? Kalau dari kacamata saya sebagai aktivis dari Pilar PKBI biasanya badannya mengurus Mas. Badannya kurus. Kayak saya dong. Belum dicek berarti. Belum dicek, nanti dicek berarti. Biasanya badannya kurus, terus juga kalau malam itu panas dingin. Terus kadang juga sariawan di mulut itu warna putih. Dan juga
jarang makan dan juga masih banyak sebenarnya. Oh gitu ya. Itu diantaranya. Baik. Oke Mas Helmi, ini nanti untuk tambahan dari sahabat-sahabat LDK yang masih muda-muda, terus terkait dengan orang tua Mas Helmi, ya. Bagaimana kiat dari seorang orang tua biar nanti anak-anak kita, saudara-saudara, teman-teman kita biar tidak menderita penyakit HIV ini. Peran dari orang tua bagaimana, Mas? Peran orang tua ini sangat diperlukan sekali karena kita juga harus aware bersama ya antara peran orang tua, keluarga, apalagi sekarang ini kan zaman teknologi, Mas, kemajuan digital. Itu bahkan banyak aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan norma agama dan juga negara kita bisa masuk. Gitu. Apalagi untuk kaum LGBT karena kebanyakan 60% itu penyakit HIV juga diderita sama kaum LGBT. Makanya kita juga kadang kasihan. Oh gitu ya, Mas. Kasihan, tapi kita bukan ingin menjudge tapi sebenarnya kita pengen merangkul. Merangkul bagaimana caranya agar presentasi dari penyakit itu bisa diminimalis bahkan tidak ada. Oh gitu ya. Gitu. Karena banyak aplikasi-aplikasi itu yang dengan mudahnya bergonta-ganti pasangan sesama jenis, mau lawan jenis, itu cuma dengan chattingan aja udah langsung bisa ketemu, langsung kayak gitu banyak sekali, Mas. Itu aplikasi, Mas. Aplikasi. Aplikasinya apa, Mas? Aplikasinya, ini boleh saya sebutkan nama aplikasinya? Nggak usah Ya kan yang penting pokoknya ya orang tua harus kayak dari saya pribadi orang tua harus memfilter apa HP yang dipakai anaknya, terus harus bisa memantau kegiatan dari anaknya karena itu sangat penting sekali ya menurut saya. Oh gitu. Peran itu dari orang tua. Aplikasi ya, Mas. Ya? Aplikasi. Oh, itu sudah tersoft di HP. Sudah tersoft di HP. Masuk di Play Store. Karena dulu ketika saya jadi aktivis itu pasti ketika didata, ketika di apa Mas namanya ketika ambil darah pertama itu namanya apa sih? Laboratorium. Bukan Screening. Ya screening. Kalau yang di lapangan kan kita nggak langsung ke laboratorium, biasanya kita suntiknya langsung di lapangan. Oh, gitu. Ya, itu ambil darahnya. iya. Itu kebanyakan pasti pengguna aplikasi itu. Gitu. Karena itu Luar biasa itu aplikasinya. makanya itu sangat danger dan juga kalau menurut saya sih dihapuskan saja kayak gitu aplikasi kayak gitu itu karena tidak mendidik juga tidak sesuai dengan norma agama kita, tidak sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Oh gitu ya. Itu kalau kata-kata panjenengan dangerous. Danger. Itu bahaya banget Iya. itu. Oh gitu ya. Baik. Terus Mas di Jawa Tengah nih tadi ada aplikasi nih terkait dengan yang bisa teman-teman itu masuk ke aplikasi mudah itu dengan yang akses mudah, mudahnya akses semacam itu ya untuk tadi kasus-kasus dengan LGBT tersebut ya itu banyak ya banyak penggunanya banyak ya Mas ya banyak banget ya. Oh baik. Kalau banyak bangetnya yang banyak dan ada gitu. Kalau presentasinya berapa saya kurang paham banget gitu secara akurat. Terus selama jenengan jadi volunteer Mas di situ ada dari segi agama Mas. Ini sudah ada yang masuk enggak? Karena kita di lembaga dakwah komunitas itu akan saya garap Mas ini terkait dengan kasus-kasus kayak gini Mas. Biar nanti tujuan kita itu teman-teman yang sudah menderita penyakit ini biar kita istilahnya diajak berfastabiqul khairat. Iya, berlomba-lomba kebaikan ya. Ada untuk belum kalau dari segi agama, dari segi religi sampai saat ini kayaknya belum. Nah, itu juga sebagai PR kita semua sebenarnya ya, gitu sebagai PR kita semua itu masukan bagus tuh. Ya, belum ada ya. Belum baik. Ada. Oke, nanti Mas Helmi kami dari Lembaga Dakwah Komunitas akan berfokus nih. Nanti Mas Helmi ini dari Partai Nasdem ya? Iya, dari Partai Nasdem. Dari kader Nasdem. Ya, apalagi ini sekarang kayaknya lagi ada caleg-caleg ini. Iya, kita lagi berlomba-lomba. Apalagi saat ini kan lagi musim kampanye agar mendapatkan suara terbanyak karena 14 Februari kan sudah mulai pencoblosan pemilu di Indonesia itu. Mas Helmi nyalek? Iya, saya perwakilan dari DPRD Kabupaten Kendal dengan nomor urut 5. Oh, nomor 5. Mana itu Mas? Mana? 5 itu meliputi dapilnya ada Renginarum, ada Weleri dan juga Gemuh. Itu. Jadi saya mengurusi untuk konstituensi atau wilayahnya di daerah Weleri, Gemuh dan juga Renginarum. Baik. Gitu. Kalau Mas Helmi tadi dari volunteer perjalanan dari Mas Helmi jadi volunteer, terus ini sekarang Mas Helmi kader dari Nasdem, ya kan? Ini nanti kiat Mas. Kalau nanti mohon maaf, kalau nanti Mas Helmi itu menjadi nih, amin, menjadi DPR di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Ya.
visinya Mas Helmi apa? Kalau secara pribadi, kalau visi dari saya itu yang jelas ingin mengentaskan dari penyakit HIV/AIDS yang ada di Kota Kendal. Terus kalau dari visi dari Partai Nasdem, Nasdem itu memberikan semangat gotong royong dan juga kebersamaan untuk warga negara dari Kabupaten Kendal agar menjadi warga yang semakin bagus dan juga tentunya menjadi negara yang semakin bagus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Helmi Oke. untuk diskusi kita pada siang hari ini, dan ini sangat menambah informasi kepada sahabat-sahabat LDK khususnya yang ada di Kabupaten Kendal. Dan kami dari Lembaga Dakwah Komunitas sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat LDK. Mudah-mudahan tadi kita bincang-bincang terkait dengan HIV/AIDS yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Tengah, dan nanti khususnya kalau seandainya Mas Helmi ini menjadi DPRD yang ada di pengadilan, mudah-mudahan visi misinya bisa tercapai, dan HIV yang ada di Kendal khususnya itu Kita berantas. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat LDK itu tidak menderita penyakit HIV/AIDS. Amin. Oke, baik sahabat LDK, pada siang hari ini ternyata kita berlokasi ada di Rumah Sakit Islam Kendal. Kita pada siang hari ini sahabat LDK ada di ruangan poli eksekutif ya. Ruangan poli eksekutif ini di Rumah Sakit Islam Kendal ini melayani penyakit dalam, penyakit bedah, penyakit anak, dan kita melayani terkait dengan one stop service. Apa itu one stop service? One stop service itu kita melayani pasien-pasien atau keluarga-keluarga pasien yang mau periksa di poli eksekutif ini, nanti dilayani oleh petugas-petugas dari Rumah Sakit Islam Kendal. Pasien tinggal duduk, keluarga tinggal duduk, nanti pemberian obat, pembayaran, dan sampai laboratorium, jika dilakukan pemeriksaan laboratorium nanti akan dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Islam Kendal. Terima kasih, tetap semangat bersama kami Lembaga Dakwah Komunitas. Sekali lagi terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat LDK Kabupaten Kendal. Pada siang hari ini kita melanjutkan podcast yang kemarin. Kita siang hari ini ada di Rumah Sakit Islam Kendal di Klinik Baitus Salam. Apa itu Klinik Baitus Salam? Klinik Baitus Salam adalah klinik yang biasanya untuk teman-teman pasien HIV berkunjung, ada konselor. Pada siang hari ini nanti kita akan ketemu dengan Dr. Kavi. Siapakah Dr. Kavi? Beliau adalah dokter konselor yang ada di Rumah Sakit Islam Kendal. Terima kasih. Sebelumnya itu kita nanti langsung masuk ke polinya Dr. Kavi. Baik, sahabat LDK Kabupaten Kendal, kembali lagi dengan kami pada siang hari ini. Tadi kita sudah dari Poli Klinik Baitus Salam. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita ketemu dengan beliau adalah Dr. Kavi yang ada di Rumah Sakit Islam Kendal. Beliau sekarang berada di Klinik Baitus Salam sebagai konselor pasien-pasien HIV. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak Sulis. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat, Pak Sulis sehat. Luar sehat. biasa. Sehat, Oke ya. Pada siang hari ini saya dari Lembaga Dakwah Komunitas, Dok. Kita nanti bincang-bincang perihal terkait dengan pasien-pasien HIV, dokter, yang ada di Rumah Sakit Islam Kendal ini. Biar nanti teman-teman kita yang ada di luar itu tahu terkait dengan apa itu HIV, dokter, penyebabnya bagaimana, ya. Terus nanti tanda dan gejalanya seperti apa, dan pencegahannya, dokter. Biar nanti teman-teman sahabat LDK punya gambaran apa itu HIV. Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Kafi Al-Miladi, biasa dipanggil Dr. Kafi. Alhamdulillah saya masih dipercaya untuk memegang program HIV sebagai konselor juga. Masih banyak teman-teman yang sebenarnya yang ikut sebagai konselor dan ikut program HIV. Sebelumnya mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu apa itu HIV. Cuman saya ulangi lagi, HIV itu adalah penyakit yang menyerang tentang imunitas seseorang. Jadi orang yang kena HIV dia akan terserang imunitasnya. Oh gitu, dokter, ya. Seperti itu. Dia akan ngedrop, akan turun imunitasnya sehingga akan
gampang terkena infeksi seperti bakteri, Bakteri, virus, jamur atau mikroorganisme yang lain gitu seperti ya, itu. Dok, ya. Nah, untuk HIV dan AIDS sebenarnya itu beda tapi sama. Oh, beda Kalau sama-sama. HIV dia awal terkena infeksi terkena virusnya, HIV-nya. kalau AIDS dia sekumpulan gejala yang stadiumnya sudah akhir. Oh, gitu ya. Nggih. Oh. Nah, kalau sudah terjadi AIDS, kemungkinan besar untuk sembuh biasanya kecil. Oh, kecil, Dok. Ya, nah itu. Jadi kalau dilihat dari keluhan khas orang HIV itu sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak Dok. ada. Jadi kita membedakan orang HIV jalan sama orang yang TB itu malah lebih gampang membedakan orang yang kena TB atau TB infeksi ya? paru-paru. Oh, gitu. Karena dia muncul keluhan seperti batuk, Batuk, gitu ya, Dok, kurus ya? seperti itu. Tapi kalau HIV dia tidak kelihatan, kecuali dia kelihatan. sudah mencapai beberapa stadium. Baik. Itu baru muncul kelihatan. Nah, itu karena dia ada infeksi yang lain yang masuk seperti yang paling sering itu kena TB, kena TB, gitu. ya. Jadi infeksi di paru-paru itu yang paling sering terjadi seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang kena HIV adalah orang yang tidak menjaga, terutama dari perilaku seksnya. Karena HIV paling banyak ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko. Wih, bahaya berarti, Dok, ya? Bahaya sekali. Gonta-ganti pasangan itu ya, berarti bahaya, betul, Dokter? bahaya sekali. Jadi hubungan yang beresiko dan tidak aman. Oh, gitu ya. Gitu. Oke. Mohon maaf, Dokter. Kalau Ya. di RSI Kendal ini banyak ya pasien-pasien yang kunjungan ke RSI? Banyak, alhamdulillah untuk saat ini ada sekitar 90 orang yang ini on ARV, berarti dia masih aktif pengobatan. Oh, gitu. Itu Terkontrol, alhamdulillah Dokter, ya? terkontrol. Ini Terkontrol, 90 terkontrol. Ya naik turunnya 1-2 kemungkinan karena ada yang ngambil waktu satu kan rekapnya kita 1 bulan. Oh, Itu gitu satu ya, grup. Kadang orangnya jauh ngambilnya 2 bulan sekaligus. Jadi naik turunnya ya 5-3 orang. Tapi rata-rata 90 pasien masih on ARV, alhamdulillah. Itu. Kalau terkait dengan segi umur, Dok, apakah ada anak-anak atau anak muda atau ibu atau bapak yang sering datang ke RSI ini, Dokter, terkait dengan penyakit HIV? Kalau sekarang memang dominasi orang-orang produktif, usia produktif ya. Oh. Kalau untuk orang tua, anak-anak kebanyakan dia ketularan dari orang tuanya. Oh, ketularan. Orang tuanya yang tidak on ARV atau tidak pengobatan. Oh, gitu ya. Dia Bisa hamil, itu, Dokter? Bisa, ya? bisa. Memang bisa. Tapi memang tidak 100% pasti ketularan dari ibu yang hamil HIV itu ada juga yang alhamdulillah kita punya pasien itu melahirkan sampai 2 kali kalau nggak salah itu negatif sampai sekarang. Alhamdulillah masih negatif karena dia juga on ARV juga. Jadi gitu ya. virusnya dia tertekan dengan obat, akhirnya resiko penularan dia semakin berkurang. Gitu seperti itu. Dokter, mohon maaf nih, kalau di RSI Kendal ini, Dok, perihal terkait dengan penyakit-penyakit HIV ini ya, Dok, ya, itu dari segi pemerintah bagaimana, Dokter? Apakah di karantina atau bagaimana terkait dengan HIV ini, terkait dengan sanksi sosial ada atau tidak? Menurut dokter sebagai seorang konselor yang ada di RSI bagaimana, Dok? Kalau untuk di masyarakat sih alhamdulillah pemerintah tidak ada seperti dulu COVID diisolasi seperti itu. Betul ya, Dok, alhamdulillah tidak ada karena apa? Kita sendiri itu untuk nun sewu pasien membuka status. Iya. Jadi memberitahukan bahwa dia terkena HIV itu sekarang masih menjadi masalah yang besar. Masalah yang besar, Iya, Dokter. jadi belum semua pasien ingin membuka statusnya. Oh, gitu seperti itu. ya. Meskipun sudah ditemukan di rumah sakit, kadang dia tidak mau cerita. Soalnya kita sebagai konselor tidak akan membuka status jika si pasien tidak setuju atau tidak menyetujui jika akan dibuka statusnya seperti itu. Nah, kalau pesan saya sih, kalau dari pemerintah sih dari programnya sudah bagus. Sudah ada ya, sudah dari ada. pemerintah ya, luar Sudah biasa ada dari pemerintah. dari Dinas Kesehatan Kendal, alhamdulillah disupport 100% mulai dari obat-obatan dan reagen untuk pemeriksaan itu full dari Dinas Kesehatan Kendal, alhamdulillah. Nah, tinggal kita edukasi si pasien untuk yang pertama buka status, yang kedua harus pengobatan rutin, karena kalau tidak rutin bahaya. Resiko penularannya lebih besar, resiko kematian dia lebih besar. Seperti itu. Dok, ya. Untuk pengalaman saya selama sebagai konselor di RSI itu memang
waktu membuka status pun tidak satu kali pertemuan kita ketemu, bahkan sampai beberapa kali pertemuan dan ganti konselor baru mau buka status. gitu. Ya, jadi kita tanya faktor resikonya itu dari mana, kenapa dia bisa ketularan seperti itu, memang susah sekali untuk terbuka. Gitu. Kebanyakan laki-laki apa perempuan, Dok, yang penderita ini? Kalau saat ini laporan masih banyak yang laki-laki. Laki-laki. Yang ini trennya lebih banyak laki-laki. Bahaya ini. Iya, karena ini ada tren Gonta-ganti baru, Pak. pasangan itu Iya, ya? bukan gonta-ganti pasangan, Pak. Jadi LSL ini. Nah, trennya sekarang LSL, laki suka lelaki. LGBT, Dok? Iya, ya kalau LGBT dia semua, Pak. Tapi ini laki. Jadi kayak homoseksual. Laki kita gitu ya. trennya LSL. Karena apa? Sekarang orang ngumpul ngobrol bareng di kos-kosan, kontrakan, kalau sesama laki-laki tidak ada yang mencurigai. Iya, betul. Padahal dia berhubungan gitu. Nah, ini juga banyak kasus ditemui masih kelas sekolah. Anak sekolah. Anak sekolah sudah ada yang terkonfirmasi HIV. Positif reaktif itu memang saya sendiri juga kaget, ternyata sekarang sudah berbeda dari dulu. Kalau dulu banyak istilah jajan, PSK gitu ya. seperti itu, jajan di apa pinggiran, di apa tempat pijat seperti itu. Sekarang sudah beda lagi karena yang pertama memang kemudahan aksesnya mungkin Betul, dari dokter. situ. Wah, ini bahaya ini, Dok. Ya, Sudah bahaya. anak sekolah sudah kena HIV, Iya. sudah tanda-tanda AIDS-nya sudah gejalanya Iya, ada, sudah Dok, ya? muncul. Luar Gitu. biasa ini. Nah, ini mungkin nanti dari kami, Dok, dari LDK ini, insya Allah nanti akan kita masuk, Dok, ya. Biar nanti kita juga, kalau dokter dari konselor dari segi medis, mungkin kami nanti dari lembaga dakwah komunitas ini dari segi agamanya, dokter. ya. Karena apa? Ini penting kita sampaikan kepada teman-teman sahabat LDK yang ada di Kabupaten Kendal ini. Semoga yang pemerintah Kabupaten Kendal yang tadi sudah totalitas melakukan support terkait dengan istilahnya pencegahan HIV, AIDS yang ada di Kabupaten Kendal, ini mungkin kami dari LDK nanti akan dari segi keagamaannya, dokter. Mudah-mudahan nanti sinergi antara dari pemerintah, antara dari lembaga dakwah komunitas yang ada di Kabupaten Kendal, ada di pemerintahan PDM Muhammadiyah Kendal ini nanti bisa bersinergi dengan pemerintah di RSI Kendal, dokter. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk mementaskan terkait dengan pasien-pasien HIV Kendal ini. Mungkin mekaten sahabat-sahabat LDK di Kabupaten Kendal, mudah-mudahan informasi podcast pada siang hari ini bermanfaat. Jangan lupa nanti ada kedepannya kita sering akan melakukan podcast dan selalu follower dan mengikuti YouTube kami Lembaga Dakwah Komunitas Kendal dan selalu sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga Dakwah Komunitas. Yes.